Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragila Saputri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan dan perpindahan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa yuk. Membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan dan perpindahan energi. Masih ingatkah kalian di kelas 5 dulu, kalian pernah belajar mengenai gaya? Tahukah kamu mainan ketapel? Bagaimana cara kerjanya? Nah, pada permainan ketapel, semakin kita tarik karet, maka akan terpental jauh isi atau batu tersebut. Nah, tahukah kalian besar kecilnya gaya akan mempengaruhi gerak benda seperti pada permainan ketapel. Semakin kita kuat dalam menarik karet, maka akan semakin terpental jauh pula isi dari batu tersebut. Nah, tahukah kamu apa yang dinamakan gaya? Gaya adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, pada ketapel, gaya yang kita gunakan adalah gaya tarik, yaitu ketika kita menarik karet. Sedangkan besar kecilnya gaya dipengaruhi oleh gerak benda. Hal ini, semakin kita kuat menarik karet, maka benda tersebut akan semakin jauh pula terpentalnya. Kesimpulannya, gaya adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Besar kecilnya gaya mempengaruhi gerak benda. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada berbagai macam bentuk energi, seperti energi listrik, energi panas, energi potensial, energi cahaya, dan energi kimia. Nah, tahukah kalian bahwa energi itu dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perpindahan dan perubahan energi listrik. Bahan energi listrik. Saat ini, listrik merupakan salah satu kebutuhan paling utama. Arus listrik dapat menghasilkan energi yang dinamakan energi listrik. Televisi, komputer, mesin cuci, dan setrika listrik hanya dapat digunakan apabila dialiri arus listrik. Gejala kelistrikan. Coba kamu praktekkan. Gosoklah rambut kamu dengan penggaris plastik. Kemudian dekatkan penggaris plastik tadi ke arah kertas yang dipotong kecil-kecil. Nah, apa yang terjadi? Betul sekali, potongan kertas kecil-kecil tersebut akan tertarik menuju penggaris. Hal ini karena penggaris mempunyai gejala kelistrikan. Nah, gejala kelistrikan itu dapat cenderung menarik benda lain seperti penggaris tadi. Nah, gejala suatu benda yang dapat menarik benda lain itu dinamakan gejala kelistrikan. Sumber energi listrik adalah sumber yang menimbulkan gejala kelistrikan disebut sumber energi listrik. Ada beberapa sumber energi listrik, antara lain matahari, angin, air, dan bahan kimia. A. Matahari. Matahari disebut juga bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Reaksi inti dari matahari menghasilkan energi yang sangat besar.
Ingatkah kamu tentang pembangkit listrik tenaga surya? Pada pembangkit listrik tenaga surya, sinar matahari ditampung oleh sel surya. Sel surya selanjutnya akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. B. Angin. Angin yang bertiup dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi untuk membangkitkan tenaga. Kincir angin memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan kincirnya. Dari kincir angin ini akan dihasilkan energi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kincir angin memiliki bagian yang berputar yang digerakkan oleh angin. Bagian yang berputar terdiri atas baling-baling logam dan sebuah poros. Angin merupakan energi kinetik. Energi kinetik dari angin diubah menjadi energi listrik. Energi kinetik dipakai untuk memutar generator. Tahukah kalian, kincir angin hanya cocok digunakan di daerah yang mempunyai angin kecepatan 29-40 km per jam. Belanda dikenal sebagai negara kincir angin karena penduduk di negara ini memanfaatkan angin sebagai sumber tenaga. Bentuk kincir angin itu akhirnya menjadi lambang negeri Belanda. C. Air. Air digunakan oleh manusia untuk minum, mandi, mencuci pakaian, olahraga, rekreasi, dan sebagainya. Selain itu, dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan arus listrik. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, generator pembangkit arus listrik digerakkan menggunakan tenaga air. Umumnya, air yang digunakan untuk pembangkit listrik ditampung pada suatu tempat yang dinamakan bendungan atau waduk. Air dari bendungan dialirkan melalui saluran tertentu yang menurun. Aliran ini akan memutarkan turbin yang dihubungkan dengan generator. Dari generator ini akan dihasilkan arus listrik. D. Bahan kimia. Bahan kimia yang pertama yaitu baterai. Bagian dalam baterai berisi bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu dapat diubah menjadi arus listrik apabila kutub positif baterai dihubungkan dengan kutub negatifnya. Pada bagian tengah baterai terdapat batang karbon. Ujung bagian luar batang karbon dijadikan kutub positif. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada baterai berwujud padat. Oleh karena itu, baterai disebut juga sebagai elemen kering. Pada baterai terdapat bagian yang menonjol dan bagian yang rata. Bagian yang menonjol untuk kutub positif, bagian yang rata merupakan kutub negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Yang kedua, bahan kimia selanjutnya ada aki. Aki disebut juga dengan elemen basah. Bagian dalam aki berisi bahan kimia cair. Oleh karena itu, bila aki dipakai terus-menerus, maka akan habis. Apabila bahan kimia cair di dalamnya habis, maka harus segera ditambahkan. Jika tidak, maka komponen-komponen lain pada bagian dalam aki akan rusak. Aki banyak digunakan sebagai sumber energi listrik pada kendaraan bermotor. Dinamo. Selain aki dan baterai, sumber listrik juga bisa dihasilkan dari dinamo. Dinamo banyak digunakan sebagai sumber arus sepeda.
Pada bagian pinggir, magnet dipasang gulungan kawat. Gulungan ini disebut juga kumparan. Agar dinamo dapat menghasilkan arus listrik, maka magnet harus berputar. Oleh karena itu, biasanya dinamo diletakkan pada ban sepeda. Magnet yang berputar menghasilkan arus listrik. Semakin cepat magnet berputar, semakin terang nyala lampu yang dihasilkan. Jadi semakin cepat kamu mengayuh sepeda, maka semakin terang nyala lampu sepedamu. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat menghidupkan lampu atau peralatan lain. Agar dapat menghantarkan aliran listrik, maka rangkaian listrik tidak boleh terbuka. Artinya, rangkaian listrik tidak boleh terputus dan harus tertutup. Rangkaian listrik sederhana. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran. Nah, sekarang coba kamu perhatikan rangkaian listrik di rumahmu. Ketika kamu mematikan lampu kamarmu, apakah yang terjadi pada lampu kamar lain? Nah, betul, lampu rumah lain tidak ikut mati. Hal ini berarti rangkaian listrik di rumahmu menggunakan rangkaian paralel. Karena aliran listrik dapat tetap menyala melewati cabang kabel yang lain. Coba kamu perhatikan pada lampu senter. Nah, ketika kamu mengambil salah satu baterai, apa yang terjadi? Nah, betul, lampu senter tersebut akan ikut mati. Hal ini dikarenakan ada aliran listrik yang terbuka atau terputus. Maka lampu senter ikut mati. Nah, rangkaian listrik pada lampu senter ini dinamakan rangkaian seri karena disusun secara berderet. Rangkaian paralel biasa digunakan pada lampu-lampu rumah. Begitu juga dengan lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian seri biasa digunakan pada lampu senter dan lampu-lampu jalan. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor listrik, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut isolator listrik. Perubahan energi listrik ke bentuk lain. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, misalnya lampu belajar. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, misalnya kipas angin. Selain kipas angin, ada blender, mesin cuci, dan lain-lain. Perubahan energi listrik ke bentuk lain, contohnya energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas, misalnya setrika. Panas setrika digunakan untuk menghaluskan pakaian yang berkerut. Pernahkah kamu mendengar radio? Ya, radio memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Selain itu, ada juga bel listrik, pengeras suara, alarm, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Nah, satu motivasi buat kalian, tidak ada keberhasilan yang dapat diraih tanpa adanya kerja keras dan pengorbanan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.